Juga izin anak-anak. Juga izin Pak. Materi kita laksanakan ini pun niku materi masalah aksara Jawa. Lah aksara Jawa sapa sing belum kenal? Kulo dari satu Pak. Aksara Jawa enten kalih dasa nggih. Ana Jaraka, Jata Sawala, Pada Jayanya, Maga Watama. Nah, bisa jelaske kanthi kita saiki contone sapa sing bisa nulis lan maca aksara Jawa. Kulo satu Pak. Perlu kita perhatikan itu termasuk meneliti budaya Jawa. Tapi budaya itu perlu diuri-uri kaya langgeng. Nah, dan sampun cekap ya kita mugi paringi kesehatan, kewarasan, kelancaran sehingga bisa nglestarikan matenipun budaya Jawa. Salah satu bentuk komunikasi kita kepada Allah itu dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Sebelum kita lanjut materi pada hari ini, siapa salah satu siswa yang ingin membacakan ayat suci Al-Quran? Silakan. Saya Bu, saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59 ada hukum bacaan iqra hakiki dengan lafaz fa in tanaza'tum, yaitu masuk dengan samar. Hari ini kita sudah belajar tentang hukum bacaan Nun mati. Maka supaya kita implementasikan ketika membaca Al-Quran di rumah, supaya apa? Ketika kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran di rumah itu sesuai dengan kaidah tajwid. Terus supaya ketika kita berkomunikasi dengan Allah itu sesuai dengan artinya, sesuai dengan tajwid, maka nanti akan sesuai dengan artinya. Teman-teman, menurut asesmen gaya belajar yang sudah kita kerjakan di minggu kemarin, jadi hari ini Ibu ingin mengelompokkan menurut gaya belajar kalian masing-masing ya. Yang kinestetik, yang visual juga di kelompok visual, yang auditori juga di kelompok auditori. Anak-anak diperhatikan ya, mau membacakan pengelompokan gaya belajar kalian. Mas Aldo visual, kemudian Mas Brian auditori, terus Mas Faza auditori. Setelah dibagi kelompoknya tadi, nanti yang visual sebelah kirinya Ibu sini ya, terus kinestetik di sebelah sini di tengah, kemudian yang auditori sebelah kanan ya, kanan. Agar apa? Agar ketika dibentuk pengelompokan tersebut belajar kalian itu lebih maksimal. Untuk kegiatan seni prakarya pada hari ini seperti yang saya sampaikan kemarin, sudah dipersiapkan bahan-bahan kerajinannya? Sudah ada yang selesai? Kiranya Ibu memberikan praktek menggunakan tanah liat ini agar tahu tujuannya. Saya kreativitas. Ya, benar sekali. Tujuannya salah satunya adalah untuk mengasah kreativitas. Selain untuk mengasah kreativitas, mungkin ada lagi yang ingin menjawab untuk membuatannya lebih keterampilan. Ya, benar sekali, untuk melatih kemandirian. Karena apa? Kemandirian itu perlu kita asah terlebih dahulu mulai dari sekarang ya. Seperti halnya kita bisa kemandirian itu digunakan untuk apa? Berwirausaha. Karena di daerah Bayan ini yang kita tempati ini, daerah Bayan ini penuh
alat tulis yang terbuat dari tanah liat. Saya membuat ini sekitar 2 mingguan. Dengan belajar prakarya, saya bisa mengembangkan potensi yang ada di sekitar saya. Dan harapannya, untuk kedepannya, saya tidak meminta uang saku lagi dari orang tua. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Kenapa kita harus mempelajari tentang pengukuran? Itu untuk supaya kalian bisa mengukur benda-benda yang tipis. Contohnya kayak HP, nanti bisa mengukur juga ketebalan dari spidol dan bisa mengukur ketebalan dari pengukur juga. Yang bisa kita gunakan untuk mengukur ketebalan kertas tadi ada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di video bagaimana cara mengukurnya. Jadi saya jenisnya kita pakai yang 0,05 mm. Oke, langsung saja. Bagaimana anak-anak? Apa sudah jelas? Jelas. Apakah lebih menyenangkan pembelajaran pakai Smart TV? Iya. Alhamdulillah. Sorry to bother you. It's okay. What's up? Can you tell me how to answer this question? Let me see. First, you must read the text, then you read the question and focus on the paragraph. Are you with me? What do you mean by focusing on the paragraph? Well, to find the answer to question number 3, you must focus on paragraph 2. Oh, I see. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan presentasi hasil karya kalian, yaitu teks rekon imajinatif. Nah, siapa yang mau maju duluan? Saya, Bu. Ya, Mbak Ata, silahkan maju. Boleh. Ya, yang lainnya bersemangat untuk Mbak Ata. Di sini saya akan membacakan karya saya, yaitu teks rekon imajinasi yang berjudul Cahaya Hati Pangeran Bintang. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, ada seorang gadis cantik yang bernama Alicia. Dia tinggal bersama nenek dan kakaknya. Alicia adalah gadis yang cantik, baik, dan rajin. Bagus sekali ya karya dari Mbak Ata tadi. Bisa kita beri aplaus terlebih dahulu? Secara garis besar, untuk penampilan Mbak Ata ini sudah bagus sekali. Dia bisa menguasai yang namanya teks rekon imajinatif, yang mana teks itu bisa menceritakan pengalamannya sekaligus juga bisa sebagai imajinasinya. Dia menuangkan imajinasinya ke dalam sebuah tulisan. Nah, untuk catatannya mungkin besok bisa ditambahkan lagi ekspresinya. Kalau takut juga tampakkan wajah takutnya. Kalau misalkan happy, ya tampakkan wajah happy-nya. Oke anak-anak, jadi perubahan sosial tadi ada 4 bentuk. Yang pertama berdasarkan waktu, berdasarkan cakupan, berdasarkan perencanaan, dan berdasarkan arah perkembangan. Nah sekarang Bu Elin mau ngasih kalian beberapa fenomena. Nanti yang Mas Wali kalian diskusikan dengan sesuai kelompoknya. Terus nanti kalian klasifikasikan ini termasuk dalam fenomena apa. Apa ini harus didiskusikan? Karena dengan kalian berdiskusi nanti diharapkan kalian nanti bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis kalian, kemudian komunikasi kalian atau interaksi sosial dengan teman-teman kalian. Kalian juga bisa bertukar pendapat dengan yang lainnya. Karena apa? Setiap orang, setiap siswa pasti memiliki pendapat yang berbeda, sehingga kalian nanti di akhir pembelajaran memiliki pengetahuan yang lebih luas. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang, beda dengan bangun datar. Kalau bangun datar itu tidak memiliki ruang. Di sini Bu Siti sudah bawa 2 contoh yang merupakan bangun ruang. Yang pertama adalah bangun kubus. Nah, ini adalah prisma segi 3. Kita akan pelajari satu persatu dari bangun kubus. Bangun kubus memiliki sisi yang berbentuk persegi. Ibu sudah menjelaskan tentang bangun ruang dan contohnya.
Ini adalah bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus memiliki titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 titik sudut. Ini tadi kita sudah belajar tentang bangun ruang ya. Nah, tujuannya untuk apa kita belajar bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama, kita dapat mengetahui aneka bentuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita bisa membedakan mana yang merupakan bangun datar dan mana yang merupakan bangun ruang. Misalnya Mas Anam nanti besok besar mau jadi kontraktor. Nah, dia bisa tahu, oh ini bentuknya kubus. Kubus harus saya hitung dengan bagaimana, rumusnya bagaimana. Nah, Mas Anam nanti bisa mengira-ira dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk anak-anak hari ini di pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya senam irama. Nah, di sini ada senam itu ada 2 mungkin. Ada senam irama, yang kedua adalah senam lantai. Nah, untuk senam irama nanti kita menggunakan ada berbagai musik dan gerakan-gerakan. Untuk senam lantai nanti ada peralatannya, ada matras dan yang lain-lainnya. Untuk manfaatnya di sini nanti badan kita untuk senam irama itu badan kita akan selalu sehat di setiap harinya.